Bumi tadi udah saya bilang nggak begitu menarik karena dia bergeraknya udah ranging, volumenya juga udah mulai kecil, jadi udah nggak enak buat di tradingin sih kalau saya bilang. Orang-orang sudah mulai switching ya dari kemarin itu, kalau saya lihat beberapa banyak yang udah mulai masuk ke saham-saham perkapalan kayak Winterman, kayak lihat tadi saya di awal udah cukup bahas, udah patternnya itu udah mulai ngebentuk continuation bullish ya. Baik ini kalau Wintermar ya, ini wins berpotensi ngebentuk continuation bullish flag. Kalau lihatnya continuation pena nih, sama mirip jadi si lihat sama si Wintermar. PTBA mungkin pergerakannya masih ranging di bawah-bawah aja. Ini sekarang ada support baru nih di angka 3460. Ada gap di angka sini nih. Ya sooner later pasti bakal ditutup ya. 3660. Di angka 3560 sampai 3660 itu adalah gap yang dibikin sama PTBA kemarin. Sooner later bakal ditutup. Jadi kalau teman-teman mau coba trading jangka pendek, ingat ya batas stop lossnya di bawah 3460. Itu untuk PTBA. Tapi kalau misalnya saya ngeliatin secara historis, PTBA itu cukup agak lama ya dia nutup gapnya. Di sini bahkan ada gap belum ditutup sama dia. Nih. Di sini dia ada gap tapi belum ditutup di angka 3900. Jadi gapnya jadi malah ada dua gitu, yang di atas sama yang di bawah. Kalau saya lihat sih mungkin di bawahnya, kalau ternyata dia nggak berhasil naik, ini pasti bentuknya kayak tangga nih, nggak enak turunnya. Ini sideways turun, sideways turun. Ini kan pasti kalau saya lihatnya dari secara historis, pasti bakal sideways lagi. Kemungkinan sidewaysnya bisa sampai 2 mingguan gitu loh. Kalau saya lihat secara historis kan ini dari tanggal berapa nih, 19 Oktober sampai 9 November ya 2 minggu, hampir 3 minggu gitu loh. Ini kemungkinan bakal sama. Ini udah satu minggu nih, udah jalan 1 minggu lah kita asumsikan. Mungkin kurang 2 minggu lagi, 1 minggu setengah lagi, baru dia bakal apakah dia bergerak naik atau malah turun lagi. Itu untuk PTBA. United Tractor potensi rebound. Saya ngelihat United Tractor potensi rebound tapi hanya technical aja ya. Mungkin ini diakibatkan oleh kemarin ya, kalau kita ngelihat kan kemarin tuh yang untuk harga batu baranya itu tiba-tiba di angka 300, sekarang udah sentimennya udah habis. Hari ini kayaknya orang-orang taking profit, tapi ternyata di candle terakhir ini, kelihatan nggak sih bentar ya? Di candlenya yang sini nih, nah di candle yang ini tuh tiba-tiba candle hari ini ketika dia turun koreksi dikiranya cuman momentum trading aja, malah ditarik naik lagi. Jadi kalau saya lihat sih mungkin masih ada potensi untuk United Tractor buat rebound. Tapi ya teman-teman tahu sendiri lah, United Tractor itu pergerakannya sangat-sangat lambat ya. Jadi untuk dia bisa naik 5% dalam satu hari itu menurut saya agak jarang sih. Kemungkinan naiknya mungkin cuman mentok-mentok 1%, 1,5% itu udah cukup menarik buat United Tractor gitu. Adaro tadi saya udah bahas, saya nggak begitu suka. MDKA ini sudah mulai harga premium, orang-orang sudah mulai berpikir. Tapi kalau saya ngelihatnya ini masih patternnya masih menarik nih, karena MDKA itu solid, dia bergerak uptrend. Jadi dia beberapa kali membentuk higher low. Ini kan low pertama nih, ini low pertama, pelan-pelan ngebentuk higher low, naik tangga lagi ngebentuk higher low, naik tangga lagi sekarang ngebentuk higher low. Kemungkinan kalau misalkan kayak gini, saya ngelihatnya harga terendah, low terendahnya itu kita jadikan patokan untuk membuat support. Kayak ini nih, harga low terendahnya kan ada di sini ya teman-teman, kelihatan kan ya, di angka 4420 nih, di shadow candle hari terakhir ini kan merupakan low harga terendahnya. Berarti kan harga low-nya itu lebih rendah dari sini. Jadi kita asumsikan untuk 4420 merupakan supportnya dia. Terus ada support lagi untuk MDKA di sini nih, 400. Jadi supportnya dia ada 2, 4420 sama 400. Kalau ditanya resistennya berapa? Nggak apa-apa, di hold aja, nggak usah ngeliat resisten. Kalau MDKA kalau patternnya lagi uptrend kayak gini, kita nggak usah perhatikan resisten.
Kita perhatikan aja level supportnya. Kalau dia jebol level supportnya, berarti dia bakal bergerak downtrend. As long as dia belum ngejebol level supportnya, ya udah kita hold aja, nggak usah dijual gitu. Untuk MDK masih oke karena dia masih bergerak uptrend. SMGR udah patah ya trennya. Trennya SMGR udah patah. Hari ini turunnya juga cukup dalam. Kalau saya lihat sih mungkin ini momentum teknikal, bukan momentum teknikal ya, momentum orang-orang pada buang barang. Karena kalau kemarin saya, hari ini bahkan tadi pagi saya sempat ngobrol sama teman-teman analis saya, mengatakan bahwa SMGR dan juga beberapa saham semen lainnya kayak INTP itu adalah salah satu saham favoritnya investor asing. Kenapa? Karena pertama dia adalah saham big caps. Yang kedua, SMGR ini suka bagi-bagi dividen. Jadi bagi investor asing yang mereka mindsetnya memang invest untuk jangka panjang, perusahaannya membagikan dividen dengan rutin adalah perusahaan yang cukup menarik untuk diinvestasikan. Dan salah satunya ada SMGR. Terlepas kalau kita ngeliatin 2 hari 3 hari belakangan investor asing itu pada net sell semua di saham-saham big capsnya, nggak terkecuali di saham SMGR. Kalau saya ngeliat sih mungkin sentimennya adalah orang-orang itu kan optimis ya dengan kondisi market Amerika Serikat. Jadi mungkin mereka pada outflow di Indonesia, mereka pada narik barangnya dan masuk lagi ke Amerika Serikat. Itu mungkin masih belum pasti ya, saya belum bisa pastikan itu, tapi ini ya disclaimer on aja untuk saham-saham yang biasa dipegangin sama asing kok dari 2 hari terakhir banyak yang net sell kayak gitu. Terus ada yang tanya Indika Energi, mungkin tadi udah ya. Indi hari ini baru aja nutup gap. Ini kan ada gap ya di sini teman-teman. Di angka 2870 sampai 2810 itu ada gap. Hari ini udah ditutup. Hari ini tutupan 2790. Jadinya kalau saya lihat berpotensi untuk balik lagi ke angka 2670 untuk intinya. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena ketika hari ini dia kan sempat tertingginya di 8270 nih, persis di angka gapnya ada shadow dikit, teman-teman kelihatan nggak ya? Nah ini saya gedein bentar ya. Ini kan persis, nggak begitu kelihatan ya? Ya ginilah pokoknya. Ini tuh persis di harga tertingginya dia tuh nutup gap, abis itu dibalikin lagi tutupannya itu di bawahnya harga opening, dia di bawahnya harga gapnya di angka 2880 ini tadi. Jadi kalau saya lihat mungkin orang-orang cuma manfaatin 3 hari terakhir dia bergerak uptrend, hari ini jualan, kemungkinan besok masih akan ada buangan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya, lebih baik tampung di bawah aja di range harga let's say di 2750 untuk nampung Indi itu masih cukup oke gitu. Antam permetalan mulai rame ya beberapa hari terakhir ya. Antam hari ini koreksinya dalam ya. Saya takutnya Antam ini bakal potensi turun lagi ke bawah 1760. Tapi kalau teman-teman ngelihat ini, kalau misalkan ya kita asumsikan besok reboundnya let's say nggak usah banyak-banyak lah, naik 1% aja udah cukup. Garis MA-nya yang warna hijau ini bakal bakal nge-cross MA 100-nya, MA 20-nya warna hijau bakal nge-cross yang MA 100-nya. Artinya akan ada potensi golden cross. Kalau ada golden cross berarti bisa kita asumsikan dia akan bergerak uptrend gitu. Jadi kita harap aja besok Antam nggak semakin turun. Jadi kalau saya lihat sih mungkin ada potensi rebound sih besok, karena hari ini turunnya dalam ya 6%. Orang-orang pasti berasumsi udah pada mulai buyback. Tapi kita nggak tahu nih kondisi market besok bagaimana. Tapi kalau misalkan besok itu ternyata dia tetap hijau, nah potensinya mungkin besok atau lusa akan terjadi golden cross di antara MA 20 sampai ke MA 100-nya gitu. Pegas boleh koleksi beli karena dia mulai stabil di angka 1800 tuh. Support kuatnya tuh 1800 nih, berapa hari nih? 1 2 3 4 5 hari dia ranging di angka 1800, habis itu naik lagi. Kalau saya bilang koleksi aja Pegas karena mungkin ini akan ada momentum
short term untuk pegas bisa bergerak naik atau bergerak rebound dari angka 1800 ini tadi. Jadi kalau teman-teman mau coba beli pegas, nggak apa-apa, beli aja. Karena saya lihat masih cukup menarik untuk pegas kita koleksi. Gitu. Terus ada lagi yang nanya Surya Esa Perkasa. Esa sih kembali bergerak downtrend ya, bukan downtrend sih, kembali ke range sideways-nya dia yang di sini nih, di range ini nih. Nah, di angka 930 sampai 1035. Saya kalau misalkan mau coba beli, lebih baik saya antri di bawah aja di angka 940, 950 tuh udah boleh masuk. Hari ini kan closing 990 ya. Ya berarti kita asumsikan aja besok ESA masih bergerak terkoreksi ya. Jadi kita bisa buy on weakness saja, nggak usah terlalu agresif. Untuk si ESA ini tadi kita belinya di 940, atau kalau misalkan sedikit optimis ya 950. Nanti kita jualnya di angka 1000 atau di atas angka 1000, let's say 1020 atau 1030-an. Terus ada lagi yang nanya Elsa-nya gimana. Tadi kan udah beberapa. Elsa masih belum oke sih saya bilang. Saya bilang kalau Elsa ini mungkin bakal ranging di angka 340 sampai 352. Jadi kalau teman-teman baru mulai masuk, lebih banyak saham-saham lain yang sekarang lagi banyak diperdagangkan, dan teman-teman bisa lihat di sini secara volumenya juga begitu banyak. Jadi lebih baik kita cari yang lain aja. SMRA, beberapa properti terliner udah mulai naik. Karena itu tadi saya mention kan tadi di awal, menjelang akhir tahun tuh biasanya saham-saham properti dan juga infrastruktur bakal mulai merealisasikan target yang mereka set di awal tahun. Kayak misalkan udah berapa persen nih proyek yang didapat saham-saham infrastruktur, atau misalkan kalau properti marketing salesnya udah berapa persen nih dari target awal tahun kemarin. Makanya kalau saya lihat beberapa saham-saham properti memang sudah ada yang naik, karena kalau saya coba cross check, memang beberapa ada yang sudah mulai achieve atau sudah mulai mendekati target lah. Let's say udah 70% ke atas dari total target marketing sales di tahun ini tuh udah cukup menarik gitu. Dan SMRA sendiri mungkin secara teknikal masih belum ya, karena marketing sales terakhir saya belum lihat sih, kayaknya sih masih belum ada perubahan ya. Karena mungkin saya bakal double check lagi, tapi seingat saya itu terakhir SMRA itu cuman jualan yang ada proyeknya dia itu yang ada di Bogor ya, perumahan yang ada di Bogor sama di Sentul. Sama yang di Bekasi tuh nggak tahu deh launchingnya itu per kapan, saya belum pasti, jadi belum baca detail dari marketing salesnya banget. Tapi balik lagi ke teknikalnya, mungkin pergerakan SMRA masih bergerak ranging di bawah ya. Jadi ini fase-fase distribusi, fase-fase akumulasi orang-orang kalau misalkan mau coba beli. Karena kalau saya ngelihat mungkin pergerakannya bakal agak lama ya, karena dari bulan Oktober sampai sekarang November ini masih belum bisa bergerak pick up naik untuk si SMRA.